Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartiken Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau mengabulkan permintaan kalian. Jadi aku ada baca di kolom komentar, kalian pengen KSKB tentang perawat gitu dong, bahas-bahas tentang latihan soal kasus gitu. Oke, aku kabulkan permintaan kalian. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tambah semangat loh untuk buat video yang kayak gini yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau merekomendasikan ke teman-teman untuk ikutan bimbel SKB perawat Pak Hendy Kanduru. Dan ini tuh udah masuk ke gelombang 6 teman-teman. Nah, fasilitas yang kalian dapat itu kalian dapat bimbingan harian sebanyak 2 jam per harinya. Kemudian kadang ada pembahasan soal dan beberapa jadwal lainnya dari hari Senin sampai Kamis. Dan tryout itu diadakan di hari Jumat gitu. Jadi selama periode 1 bulan kalian dapat tryout sebanyak 4 kali. Kemudian ada tips and trick dalam menjawab soal, karena iya kalian udah tahu ya, dosennya adalah Pak Hendy Kanduru. Beliau sudah berkompeten di bidang keperawatan gitu, baik itu UKOM, soal-soal CPNS tuh, karena ya beliau mengambil pengalaman dari beberapa tahun yang lalu dan diaplikasikan di bimbel ini kayak gitu. Jadi buruan langsung daftar, klik link yang ada di description box. Dan iya, kalian juga bisa memaksimalkannya dengan membeli Kapita Selecta materi SKB perawat. Ini tuh isinya 1000 soal dan pembahasan beserta materi. Dan ini tuh berlaku karena di soal SKB itu 70% adalah soal tentang keperawatan gitu. Jadi kalian bisa belajar banyak dengan 1000 soal yang ada di Kapita Selecta ini. Harganya murah banget, cuma 150.000. Kalau kalian mau daftar tinggal klik link yang ada di deskripsi. Dan selain soal 70%, saat SKB itu 30% adalah soal kesehatan umum. Jadi buat teman-teman, kalian bisa memaksimalkannya supaya jadi persiapannya 100%. Kalian bisa order juga seri SKB bidang kesehatan Pak Hendy Kanduru. Jadi ini tuh berisikan 589 soal dan pembahasan seputar kesehatan umum. Jadi ya, kayak persiapannya udah 70 ditambah 30% dan insya Allah bisa 100%, dan teman-teman bisa memenangkan formasi yang didaftar. Oke, bismillah, kita mulai dari soal nomor 1. Seorang laki-laki berumur 27 tahun masuk IGD mengalami luka bakar pada tangan kanan klien, dialami sejak 6 jam yang lalu. Luka bakar tidak nampak adanya bula, berwarna abu-abu, dan pada saat disentuh tidak terasa nyeri. Apakah derajat luka bakar yang dialami pasien pada kasus di atas? Oke, kita bahas derajat 1. Derajat 1 itu kerusakan meliputi hanya pada bagian lapisan epidermis teman-teman, dan biasanya tidak dijumpai bula dan terasa nyeri gitu. Jadi ini tidak termasuk. Kemudian derajat 1A. Derajat 1A itu nggak ada. Yang ada itu derajat 2A dan 2B. Oke, kita lanjut ke C, derajat ketiga. Derajat ketiga itu kerusakannya meliputi itu keseluruhan itu sampai jaringan subkutan teman-teman. Dan biasanya itu tidak ada dijumpai bula, kulit berwarna abu-abu dan lebih pucat atau berwarna hitam kering gitu. Terus tidak ada juga nyeri karena iya, ujung-ujung sensoriknya itu kan udah rusak gitu. Jadi kayaknya ini bisa kita keep jawaban C. Derajat 2A. Derajat 2A itu kerusakannya ada pada epidermis dan sebagian dermis gitu. Kemudian derajat 2B itu hampir seluruh bagian dermis dan sisa-sisa jaringan epitel tinggal sedikit. Ini juga tidak termasuk. Jadi jawaban yang mendekati dan yang paling benar itu ada di ya C, derajat 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang anak umur 5 tahun masuk UGD dengan keadaan sulit bernafas akibat tersedak biji rambutan. Pasien tampak sianosis dan memegang lehernya. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, A, pasang neck collar. Ini kayaknya kurang tepat ya, karena untuk imobilisasi kah kalau pasang neck collar ini. Sedangkan pasang oksigen itu nggak mungkin ya teman-teman, karena lagi ada biji rambutan di tenggorokan dia. Kalau kita pasang oksigen tuh kurang tepat. Jaw thrust itu untuk membebaskan jalan napas sebenarnya, cuman manuvernya kurang tepat karena itu kan kayak buka lidah terus pakai tangan gitu ya dimasukkan, itu kayak masih kurang tepat karena masih ada biji rambutan di tenggorokannya. Kemudian suction, ini biasanya untuk cairan, pengambilan cairan itu juga nggak termasuk. Oke, Heimlich maneuver. Aku akan jelaskan apa sih Heimlich maneuver. Itu adalah metode membebaskan jalan napas dengan cara menghentakkan mendadak di ulu hati. Jadi supaya biji rambutannya itu bisa keluar, ada gerakan hentakan gitu teman-teman di ulu hati. Dan biasanya ini tekniknya ada 2. Ada posisi berdiri, jadi kayak penolongnya itu dari belakangnya korban, terus kayak tangannya dikepal, diletakkan di ulu hati, dan kayak ada gerakan hentakan ke atas gitu ya, supaya biji rambutannya bisa keluar kayak gitu dia teman-teman, kurang lebih. Jadi ya jawaban yang paling tepat itu ada di
Ya, E. Heimlich maneuver. Lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 21 tahun dibawa ke IGD, tampak pada dadanya tertusuk bambu runcing. Dari hasil pemeriksaan fisik, didapat kedua mata tampak bengkak, penetrasi pada toraks dekstra negatif, GCS 8, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 26 kali per menit, tekanan darah 110 per 70 mm Hg. Apakah kategori triase pada pasien tersebut? Oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama, A putih, itu nggak ada di dalam triase ya. Oke, B hijau. Hijau itu apa sih? Hijau itu sebenarnya perlu penanganan, tapi dia pelayanan yang biasa, jadi tidak perlu segera. Jadi misalnya kayak luka-luka ringan gitu. Kemudian C itu hitam. Nah, hitam itu kemungkinan untuk hidup itu sangat kecil gitu. Jadi lukanya itu udah parah, hanya perlu terapi supporting aja gitu. Kemudian D merah. Merah itu mengancam jiwa atau fungsi vital. Biasanya perlu resusitasi dan tindakan bedah segera gitu, mempunyai kesempatan hidup yang besar. Jadi penanganan dan pemindahan bersifat segera harus dilakukan gitu. Biasanya ini kayak sumbatan jalan nafas, kemudian tension pneumotoraks, shock hemorrhagic dan lainnya gitu. Kemudian E itu kuning. Kuning itu adalah potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani dalam waktu singkat. Penanganan dan pemindahan bersifat jangka terlambat gitu ya, misalnya kayak patah tulang gitu dan lain-lain. Jadi sementara dari soal yang kita lihat, pasien ini sudah mengalami ruda paksa ya pada dinding toraksnya gitu. Jadi kayak akibatnya ini status pasien ini harus segera jadi prioritas utama karena dalam kondisi gawat gitu, dan mendapatkan pertolongan yang pas itu bisa kita kasih warna triasenya adalah D ya. Yang paling tepat ada di jawaban D, merah. Soal nomor 4, pasien laki-laki berusia 55 tahun dibawa ke UGD dalam kondisi tidak sadar dengan riwayat diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan didapatkan kulit klien dingin dan lembab, tekanan darah 100 per 70 mm Hg. Bagaimana langkah awal penata laksanaan kedaruratan yang sesuai dengan tanda gejala pasien? Oke teman-teman, yang perlu digarisbawahi, pasien yang tidak sadar saat masuk IGD itu yang pertama harus kita atau perawat lakukan itu memastikan dulu teman-teman, memastikan jalan nafas pasien yang adekuat gitu. Nah, hal ini kan berkaitan dengan kebutuhan oksigenasi dan keselamatan pasien. Jadi dari option A sampai E, yang paling mendekati untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi ada di A, iya, melakukan intubasi dan membantu ventilasi. Itu dia teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar ada di A, melakukan intubasi dan membantu ventilasi. Oke, masih semangat. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang laki-laki umur 37 tahun diantar ke IGD dengan keluhan nyeri kepala akibat kecelakaan tertimpa kayu saat bekerja sekitar 2 jam yang lalu. Riwayat tidak sadar sekitar 15 menit dan muntah. Ini harus digarisbawahi ya. Jadi dia sempat nggak sadar dan muntah. Terdapat luka robek pada area dahi dengan luas 4 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm. Tekanan darah 100 per 70 mm Hg, nadi 94 kali per menit, RR 26 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius. Pasien diobservasi selama 8 jam di IGD. Apakah data prioritas yang perlu diperhatikan selama masa observasi? A. Tingkat kesadaran, B. Tekanan darah, C. Perdarahan, D. Nyeri, E. Nadi. Oke teman-teman, kalau untuk kasus ini berarti yang diminta adalah data prioritas ya. Yang perlu kita perhatikan kalau misalnya dalam kasus yang kayak gini, apalagi dia jatuh kecelakaan kepalanya yang kena, dan itu tuh yang paling wajib data prioritasnya itu kita lihat dulu tingkat kesadaran kliennya teman-teman. Nah, hal itu tuh bisa kita pakai dengan pengukuran tingkat kesadaran atau GCS. Iya. Jadi jawaban yang paling tepat ada di A, tingkat kesadaran. Oke, itu aja kayaknya yang bisa aku share ke teman-teman. Ada 5 soal seputar soal kasus untuk SKB perawat Gadar. Semoga beberapa soal ini bisa menjadi acuan teman-teman untuk belajar dan latihan soal gitu. Jadi nanti saat SKB itu udah terbiasa dengan soal-soal kasus. Karena iya, untuk SKB perawat sudah pasti soal SKB-nya 70% seputar keperawatan teman-teman. Jadi ya nggak jauh-jauh amat lah dari yang
kita pelajari dulu. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja, terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.